Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel aku, guys. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang tentang investasi. Pada tahun 2020, akhir tahun 2020, banyak banget influencer yang mengangkat tentang investasi ini. Nah, kali ini aku juga mau mencoba karena waktu itu di tahun 2020, akhir tahun 2020 mereka bahas, aku penasaran. Pada tahun 2015 aku penasaran. Cuman banyak influencer yang memudahkan aku, membuat aku mengerti tentang saham. Jadi aku ikutan di awal tahun 2021. Nah, untuk kalian yang penasaran tentang investasi atau saham ini, kita bisa belajar bersama-sama. Jadi kalian jangan lupa berkomentar di channel aku. Nanti aku akan jawab satu persatu yang bisa aku jawab dan aku pahami pertanyaannya. Nah, kali ini aku mau banyak hal yang ingin aku bahas. Ada beberapa yang ingin aku bahas, yaitu pengertian saham, kerugian dan keuntungan saham, terus perbedaan trading dan investing, terus juga 3 fakta saham, apa itu LQ45, apa itu blue chip, apa itu IDX 30, terus ke pembahasan mengapa kita harus beli saham dan apa itu inflasi. Nah, yang pertama kita lanjut aja nih ya, untuk memburu waktu. Soalnya aku nggak mau banyakin durasi, soalnya nanti kalau orang nonton tuh bosan, guys. Nah, yang pertama, apa itu saham? Nah, saham itu adalah kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi intinya kayak gini, kalian beli satu lot di suatu perusahaan, satu lot aja, itu kalian udah menjadi seorang pemilik perusahaan tersebut, walaupun hanya membeli satu lot. Nah, pada beberapa tahun yang lalu, itu sebenarnya tergantung sekuritas ya. Jadi sekarang udah gampang banget kalau kita mendaftar di sekuritas. Ada beberapa sekuritas yang memulai pendaftarannya itu dengan 0 deposit. Nah, ada beberapa sekuritas. Kali ini aku nggak mau bahas dulu itu sekuritas apa, tapi aku mau cerita pada beberapa tahun yang lalu, sekuritas itu ada yang meminimalkan depositnya. Misalnya mereka harus mulai 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 100 juta. Nah, kita yang orang kurang paham atau kurang mengerti tentang saham, lalu modalnya juga besar, ya udah kita mundur duluan kan. Nah, sekarang udah mudah banget. Sekarang kita mendaftarnya aja lewat media online. Sekarang pendaftarannya media online, nggak perlu datang ke perusahaannya, sekuritasnya, nggak perlu datang ke sekuritasnya itu udah kita daftar melalui media online, tapi dengan persyaratan tertentu gitu ya. Aku capek ngomong, guys. Nah, itulah inti dari apa itu saham. Nah, sekarang apa sih kerugian dan keuntungannya? Sekarang aku mau bahas keuntungan apa kerugian dulu? Kita bahas kerugian dulu ya. Kita bahas yang buruk dulu, lalu yang baik-baik. Nah, pertama, apa kerugian dari saham tersebut? Nah, kerugiannya itu pada saat capital loss. Misalnya, capital loss itu apa? Itu penurunan harga saham. Gini, maksudnya kayak gini. Misalnya kalian beli suatu saham itu harga 500. Terus satu lot 500 ya kan, satu lot 500 itu terserah nanti kalian beli 20 lot, 30 itu nanti dikali-kalikan ya. Nah, misalnya kalian beli satu lot 500. Nah, beberapa hari kemudian atau hari ini pun ternyata harganya turun. Di chartnya itu turun, harganya jadi 400 misalnya ya, beberapa bulan kemudian. Nah, itu kalian rugi dong.
return kalian rugi dong, karena rugi 100. Jadi itu sih nggak bertahan hari itu ya, bisa aja besoknya naik lagi, bisa aja besoknya turun lagi. Itu udah biasa di dalam sebuah investasi, bukan biasa lagi, sering terjadi. Jadi kalau kalian ingin investasi itu butuh beberapa tahun sehingga kalian bisa terhindar dari inflasi gitu. Kalau kita mau investasi ya untuk jangka panjang, beda lagi kalau seorang trader gitu. Itu kalau trader itu modal besar banget. Nah, yang kedua itu risiko likuidasi. Apa itu risiko likuidasi? Risiko likuidasi itu adalah kebangkrutan sebuah perusahaan. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, otomatis uangnya kita juga lenyap begitu saja. Nah, ini yang ditakutkan oleh para investor pemula. Jadi ini yang ditakutkan para investor pemula ya, yang awam banget gitu. Jadi kalau soal investasi itu, bagi aku yang mau yang jangka panjang, yang modalnya dikit, itu nggak apa, kalau mau cari yang untuk perusahaan tersebut tuh harus cari perusahaan yang namanya blue chip, terdaftar di blue chip. Terus di LQ45 ada perusahaan-perusahaan yang aman yang bagi kita seorang yang pemula gitu. Itu ada dua hal bagi aku yang sudah aku deskripsikan, yang sudah aku rangkum, yang menurut aku kerugian dari investasi ini. Nah, untuk keuntungannya itu sama halnya dengan capital loss, jadi capital gain. Jadi ketika turun kita rugi, naik kita untung gitu. Nah, ketika kita beli 500 sama aja dengan yang capital loss tadi, 500 tuh harganya naik 600, ya udah, itu udah untungnya kita dapat 100. Jadi kalau kita ambil 20 lot ya dikalikan aja 100 kali 20 lot, jadi 200 juta. Kayaknya kayak gitu ya. Nah, untuk yang kedua, dividen. Nah, dividen ini untuk aku yang pemula banget nih, aku udah dapat dividen, guys. Dan kenapa aku percaya soal investasi ini? Karena mereka benar-benar mentransfer uang aku ke RDN aku, rekening rekening dana nasabah gitu. Kayak mereka benar-benar mentransfer, lalu dividennya itu aku putar lagi untuk beli saham lagi gitu. Walaupun di bawah, aku belum dapat dividen yang banyak banget yang seperti orang lain dapatkan. Waktu itu aku baru dapat 100, di bawahnya 100 gitu. Yang penting aku udah bersyukur banget, ternyata mereka benar-benar membayar aku dari perputaran uang yang sudah aku berikan ke perusahaan mereka. Nah, itu artinya dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah keuntungan atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Dari perusahaan tersebut, terserah mereka kalau keuntungannya mau dibagi ke para investornya atau dibagi dua lagi terus dibagi lagi ke investornya, itu terserah perusahaan tersebut. Biasanya sih rata-rata mereka kalau dapat keuntungan 50M, nanti mereka bagi jadi 25 untuk mereka putar kembali, dan 25-nya untuk para investornya. Itu rasa terima kasih lah kayaknya untuk para investor udah menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Itu yang namanya dividen. Sekarang kita akan bahas tentang trading, bedanya trading sama investing. Nah, trading ini itu kegiatan membeli dan menjual saham dengan waktu yang cenderung lebih pendek dibandingkan investing. Ya, memang sih kalau trading ini udah bermodal besar, terus waktunya tuh pendek banget. Itu enggak sama dengan investing. Kalau investing kan dalam waktu jangka panjang sekali, itu biasa 5-10 tahun baru kelihatan hasilnya gitu kalau investing. Tapi kalau trading udah modal besar, terus merekanya biasanya strateginya untuk trading itu banyak banget. Ada scalping, day trading, swing trade, sama position trading. Jadi yang aku pahami ini day trading sama swing trade. Jadi kalau day trading itu biasanya mereka beli pagi, terus sorenya mereka jual. Lalu
itu mereka beli nggak di harga yang di harga pucuk ya, maksudnya di harga tinggi. Kalau mereka lihat-lihat lah, kalau paginya itu harganya rendah, mereka beli, terus mereka lihat pergerakan harganya naik, lalu mereka jual gitu guys. Terus kalau swing trade ini itu mereka lihat pergerakan kayak sayapnya gitu. Jadi ketika naik di chartnya, terus turun, terus naik lagi ke tingkat baru mereka beli. Itu namanya swing trade. Itu contoh swing trade guys. Nah, oke. Udah paham kan? Kalau nggak paham tolong komentar di kolom komentar ya guys. Kita sama-sama belajar. Sekarang ada 3 fakta saham. Di sini 3 fakta saham itu beli saham bisa mulai 50.000, terus invest saham bisa bikin kaya, dan invest saham bisa bikin rugi. Sama halnya yang aku bahas tentang tadi, keuntungan dan kerugian. Kenapa beli saham bisa mulai 50.000? Nah, ada saham-saham dia menjual sahamnya itu di bawah harga 100, ada 60 lebih, ada 50 lebih, ada. Terus reksadana aja mulai dari 10.000 guys. Terus kalau mau beli saham, misalnya kalian beli saham, nggak apa-apa sih, coba-coba kan. Kalau nggak ngecoba tuh kita nggak tahu berhasil apa enggak. Itu harga 60, jadi kalian bisa beli sahamnya itu harga 60, 80, itu udah ada guys. Sekarang udah ada kayak gitu. Nah, bisa bikin kaya, bisa kalau kita beruntung. Bukan beruntung sih, kita harus rajin-rajin melihat laporan keuangan mereka, laporan keuangan perusahaan tersebut, berapa utang mereka, terus pimpinan mereka siapa, itu penting semua. Karena kita nggak bisa, kita harus cari tahu pimpinan perusahaan tersebut melalui internet. Nah, kita harus cari profilnya gitu guys, supaya kita harus tahu kemana uang kita dipercayakan. Jadi kalau orangnya jago sentimen profilnya itu buruk, ngapain kita percayakan? Ujung-ujungnya kata uang kita lenyap kayak asap. Nah, bisa bikin rugi juga bisa. Nah, sekarang aku mau berikan tentang LQ45, IDX 30, dan blue chip. Nah, itu tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar, itu yang aman. Itu udah banyak yang menjadi investor. Dan jangan lupa sekuritasnya juga harus terdaftar di OJK gitu. LQ45 itu perusahaan-perusahaan yang terdaftar, yang udah didaftar di LQ45 termasuk aman. Blue chip juga. Jangan cari saham perusahaan-perusahaan yang gorengan, jadi uang kalian bisa lenyap begitu saja. Kalau kalian bingung mau beli saham berapa, takutnya membeli dikit, itu untungnya sedikit. Kalau beli banyak takutnya rugi banyak juga. Gini, maksud aku kayak gini, misalnya aku ini pegawai swasta, karyawan swasta. Nah, aku nih cuman mengandalkan gajiku doang kan. Jadi berapa hasil dari gaji aku sisihkan sedikit, bukan sedikit, tergantung dari perusahaan yang mana yang aku beli. Jadi misalkan aku 500 gitu kan, satu lot perusahaan tersebut 500, jadi aku sisihkan 500. Nah, bulan ke depannya aku sisihkan lagi. Yang penting lakukan seterusnya, itu yang penting rutin, karena kita kan seorang pebisnis yang punya banyak keuntungan dari bisnis kita. Jadi kalau kalian karyawan, ya udah, kalian andalkan gaji kalian lakukan setiap bulan, kalian lakukan sampai bertahun-tahun. Insya Allah itu kalian terbebas dari inflasi. Daripada kalian tabung, mending kalian investasikan. Nah, kenapa investasikan? Karena itu yang terlalu terngiang-ngiang di kepala aku. Jadi kalau ada buku yang aku baca, katanya investasi. Dan benar, investasi itu bisa membebaskan kita dari inflasi. Nah, kita bahas tentang inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu
sebagai inflasi itu adalah sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu adalah inflasi. Kalau kalian nggak ngerti juga, misalnya gini, kalian punya uang pada tahun 2008 itu 100.000, 20.000 itu berharga banget. Tapi sekarang 2021 itu kayak cuman beli apa ya, cuma kalian punya uang 20.000 tahun 2008 tuh kalian bisa beli 10 macam benda, enggak sampai situ, 5 macam benda. Tapi kalau di tahun 2020 sekarang itu biasanya kalian hanya bisa beli 2 macam benda. Jadi perbedaannya itu banyak banget guys. Kalau mau lebih pengertian lain lagi, harga kebutuhan naik tapi uangmu tidak berkembang. Jadi kayak gitu, harga semua kebutuhan di tahun 2008 dengan 2021 itu beda banget. Tapi uang kamu yang di bank tetap sama harganya, malahan biasa terpotong biaya pajaknya kali ya, biaya pajak di bank tersebut gitu. Itulah dari inflasi. Pokoknya semuanya naik tapi uang kita tetap aja, kecuali kita tambah-tambah dengan gaji kita sendiri, tapi uang simpanan kita tetap. Tapi kalau kita investasikan, seiring dengan berjalannya waktu, kalau semua harga naik, uang kita naik juga. Kalau turun ya turun juga gitu. Itulah perbedaannya antara tabungan dengan investasi. Nah, selesai pembahasan aku tentang investasi. Aku harap kalian bisa memahami apa yang aku ucapkan, soalnya aku juga baru pemula tentang investasi. Kalau kalian ingin bertanya-tanya tentang investasi, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan jika kalian menganggap video ini video bermanfaat, tolong bagikan dan atau tolong share ke teman-teman kalian. Terus kalau kalian merasa ini adalah video yang baik dan menginspirasi kalian, tolong like dan juga jangan lupa subscribe untuk membantu channel aku berkembang. Dadah, terima kasih sudah menonton.